Selamat berjumpa Bapak Ibu anggota sekalian. Pada kesempatan kali ini kami pengawas akan menyampaikan rencana kerja juga evaluasi terhadap kinerja kami selama tahun 2023 di dalam Eva Perca kali ini. Kepengawasan kali ini menggunakan prinsip yang berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kami menggunakan risk-based internal audit, yang pada tahun 2024 kami akan menggunakan prinsip GRC, tingkatan lebih lanjut, yang terdiri dari governance, risk, dan compliance. Governance atau tata kelola, kami pun juga mengembangkan tidak lagi menggunakan tarif, tapi menggunakan CULEX yang dipergunakan oleh ICCU, yang terdiri dari 11 indikator. Sedangkan risiko, itu kami menggunakan Enterprise Risk Management yang mengikuti ISO 31000. Sedangkan untuk compliance, ketaatan, kami tetap mengandalkan kerja-kerja dari kawan-kawan SPI dan kawan-kawan tim SPI yang lain. Sedangkan untuk goals-nya, kami memang tetap menggunakan access branding yang terdiri dari pertumbuhan dan pembelajaran, serta kemudian ada bisnis internal, juga kemudian ada perspektif anggota dan perspektif keuangan yang kami gabungkan dengan rencana strategis yang disusun oleh pengurus, yaitu CU Sawiran sebagai intermediasi keuangan, juga sebagai lembaga intermediasi sosial, juga mengembangkan jasa pengembangan usaha anggota dan jasa sosial lainnya. Nah, sedangkan kepengawasan yang kami lakukan, kami pada tahun ini hanya sempat melakukan kepengawasan pada kantor-kantor cabang. Sedangkan untuk entitas, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, halangan yang ada, itu belum kami lakukan. Tetapi dari hasil kepengawasan dari cabang 1, 2, dan 3, kami temukan ada beberapa hal yang menjadi temuan utama. Yang satu adalah kebutuhan untuk pick up service. Dan kemudian yang lain adanya kebutuhan sumber daya manusia, khususnya mereka yang ada di teller. Dan itu tentu saja berdampak pada apa? Bahwa kemudian ada kebutuhan peningkatan kapasitas dari setiap manajemen yang ada di masing-masing TP di setiap cabang. Karena apa? Kerja-kerja seperti pemetaan anggota, pendidikan dasar, itu masih menjadi kendala yang kita temukan di setiap cabang dan setiap TP. Dari hal itu, maka rekomendasi kami untuk tahun depan itu adalah adanya peningkatan kapasitas untuk pengurus, pengawas, manajemen maupun anggota melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan. Sedangkan hal yang lain yang tetap harus dijalankan adalah pemetaan anggota, baik pemetaan anggota bukan hanya dari simpan pinjamnya saja, tetapi juga pemetaan anggota berdasarkan portofolio yang ada, juga kemudian sebenarnya potensi mereka untuk kemudian bisa diberdayakan menjadi sebuah kekuatan untuk kita menjadi saling tolong. Yang kemudian yang tidak kalah penting adalah optimalisasi SRIA yang selama ini belum juga teroptimalkan. Sedangkan kemudian hal yang lain adalah penguatan monitoring, evaluasi, dan pembelajaran. Itu berarti aksi dan refleksi tetap harus dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengurus, pengawas, ataupun manajemen, juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sahabat. Hal yang lain yang terpenting adalah kemudian penguatan kita pada risk awareness, kesadaran kita pada risiko. Karena apapun juga, CU Sawiran adalah lembaga keuangan yang tentu saja penuh dengan risiko. Dan itu juga salah satu hal yang kemudian kami temukan. Walaupun ada di beberapa cabang itu sudah menjadi lebih baik. Contohnya di cabang 1 NPL untuk yang lancar itu sudah mendekati angka 0,
sedangkan di beberapa tempat yang lain itu masih ada walaupun sudah terjadi sangat perbaikan yang cukup signifikan baik di cabang 2 maupun cabang 3. Sehingga pada tahun 2024 rencana kerja yang akan kami persiapkan itu kami membaginya menjadi 2. Ada kepengawasan yang terjadwal secara khusus, yaitu pasti kemudian yang kami lakukan tetap kami akan melakukan pengawasan di setiap cabang, itu yang akan kami lakukan pada tengah tahun, dan kemudian tentu saja pada mendekati akhir tahun adalah kepengawasan pada setiap entitas, pada masing-masing entitas, lebih-lebih pada entitas yang entitas non bisnis dan entitas pendukung. Sedangkan untuk kegiatan yang terjadwal yang lain ada rapat-rapat wajib yang pasti akan kami ikuti. Yang pertama adalah rapat koordinasi di antara pengawas sendiri, kami lakukan bulanan. Sedangkan kemudian rapat pleno bersama pengurus, pengawas, dan general manager serta beberapa pimpinan departemen, entitas, itu kami lakukan juga terjadwal. Tentu saja itu dari undangan pengurus. Terus kemudian ada rapat kerja tahunan yang pasti akan dilakukan oleh lembaga manapun, khususnya di CU Sawiran. Dan kemudian ada Eva Perca dan rapat anggota tahunan, yang itu merupakan jadwal wajib yang akan kami lalui. Sedangkan untuk yang tidak terjadwal, itu kami akan kemudian mengikuti exit meeting dari SPI. Kami lakukan itu di bukan hanya setiap cabang, tapi tiap TP. Itu kehadiran minimal ada 2 pengawas yang akan hadir untuk ikut di exit meeting. Dan yang lain lagi, kalau memang bila diperlukan, bila ada hal-hal khusus yang memang perlu pembahasan, seperti contohnya ada kecurangan, ada masalah-masalah tertentu, maka kehadiran pengawas juga siap untuk hadir. Nah, lebih detailnya lagi, itu nanti akan Bapak Ibu lihat bagaimana kepengawasan ini, program kerja kami, evaluasi kami, itu ada di buku Eva Perca yang akan Bapak Ibu dapatkan sekalian. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berEva Perca.